Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa nafiddin azani Allah wa yakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Silsilah A'malul Qulub, yaitu pada bab syukur. Kita akan melanjutkan tentang makna yang terkandung di dalam arti syukur itu. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kalimat syukur itu mengandung 3 perkara. Yang pertama adalah ma'rifatun ni'mah. Yang pertama itu, ketika kita bersyukur, berarti kita mengakui atau mengetahui adanya nikmat yang terdapat dalam diri kita. Tak mungkin orang bersyukur tanpa sebab. Ketika seseorang itu bersyukur, pasti dia merasakan dalam dirinya ada sesuatu penambahan, ada perubahan, ada sesuatu yang beda. Maka dia mengetahui nikmat tersebut. Maka oleh karena itu, hendaknya dalam mengetahui nikmat ini, kita istihdharuha fi dzihni wa tamyiziha. Itu menghadirkan dalam pikiran kita dan membedakan tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Wal muslim yatawassal bima'rifatin ni'mah ila ma'rifatil mun'im biha. Karena ketika seseorang sudah mengetahui, ketika dia mendapatkan nikmat itu, artinya dia merasa bahwasanya ada sesuatu penambahan dalam dirinya. Nah, dengan hal ini dia akan mengetahui siapa yang memberi nikmat tersebut. Umpamanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang mana sebelumnya tidak pernah kita dapatkan, kita akan mencari siapa yang memberikan nikmat ini, siapa yang memberikan sesuatu ini. Dari pencarian itulah kita akhirnya mengetahui siapa yang memberi nikmat tersebut. Nah, ini makna yang pertama yang terkandung di dalam makna syukur itu. Kita mengakui, kita meyakini bahwasannya ada zat yang memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengetahui zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mencintai yang memberi nikmat itu. Kalau belum mengetahui, nggak mungkin dia akan mencintai itu. Kalau kita tidak mengetahui dari mana nikmat sehat yang kita rasakan saat ini, kalau kita tidak mengetahui siapa yang memberikan makan selama ini, memberikan rezeki kepada kita selama ini, kita tidak tahu, kita tidak akan mencintai yang memberi nikmat tersebut. Maka perkara yang pertama di dalam makna syukur yang harus kita ketahui adalah mengetahui dari mana datangnya nikmat. Antum kalau nggak tahu siapa yang memberi, antum nggak akan cinta pada orang itu. Tapi kalau kita tahu, oh si fulan yang membantu saya, si fulan yang memberi saya, akhirnya ada perasaan cinta kepada orang yang memberi tadi. Kalau kita tidak mengetahui orang yang memberinya, ayo biasa aja kalau ketemu, kalau berpapasan. Tapi ketika sudah dikasih tahu, sebenarnya yang selama ini
yang membantu kamu, yang terus memberikan sesuatu pada kamu itu adalah si fulan. Mungkin selama ini waktu kalau dia tidak baik perilakunya kepada orang tersebut, dia akan malu, akan berubah drastis ketika sudah mengetahui siapa yang memberikan nikmat atau sesuatu itu. Kita pun begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa bersyukur kalau kita tidak mengetahui dari mana datangnya nikmat ini. Nikmat sehat dari mana, rezeki dari mana, ya. Kita diberikan keamanan, ketenangan dari mana. Kalau kita tidak mengetahui siapa yang memberikan, kita tidak akan bisa bersyukur dan tidak bisa mencintai zat yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Maka harus mengetahui dari mana asalnya nikmat. Kemudian yang kedua, perkara yang terkandung dalam makna syukur, yang kedua adalah qabulun ni'mah wa talaqqiha. Hendaknya seseorang menerima nikmat itu, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia terima. Ya an yardiyal 'abdu bima qasama lahu rabbahu minan ni'am. Hendaknya seorang hamba ridho dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada orang tersebut. Kalau enggak menerima berarti enggak bersyukur. Kasih nikmat, oh begini, oh ternyata dia protes sama Allah. Padahal saya sholatnya sama dengan dia, sholat 5 waktunya bareng aja, ngajinya bareng. Tapi kenapa dia punya mobil baru, saya tidak, dia punya motor baru, saya tidak? Berarti dia tidak menerima nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada orang tersebut. Jangan pernah mengira bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sungguhnya itu suatu hal yang besar yang harus kita syukuri. Jadi tidak ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak ada nilainya. Semua bernilai buat kita. Maka hendaknya kita menerima nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apapun nikmatnya, hendaknya kita syukuri dan jangan pernah menyepelekan nikmat tersebut. Kemudian selanjutnya, perkara yang ketiga dalam makna syukur adalah as-sana 'alal mun'im. Setelah tadi kita mengetahui atau mengakui nikmat tersebut, kemudian menerima nikmat itu dengan ridho, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang harus ada dalam makna syukur adalah as-sana 'alal mun'im. Memuji yang memberi nikmat. Ya ngakui ini dari Allah. Nerima, ya dari Allah saya terima apapun nikmat yang Allah berikan. Tapi dia tidak pernah memuji zat yang memberikan nikmat. Sama saja kurang bersyukur. Setelah tadi menerimanya, kemudian mengakuinya atau mengetahui nikmat itu datang dari Allah, selanjutnya tugas kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, memuji Allah atau memuji zat yang memberikan nikmat ini ada dua macam, umum dan khusus. Umum, memuji secara umum yaitu antasifahu bil jud wal karam wal bir wal ihsan wa sa'atul ata wa nahwi dzalik. Secara umum, kalau kita ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, ya kita sifatin Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, Maha mulia, Maha bijaksana, Maha baik. Ini secara umum. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat seperti ini. Ya. Itu bentuk syukur tuh ya perlu adanya
ucapan, perlu adanya pembuktian dalam bentuk qaul ataupun amal ataupun keyakinan. Jadi ada 3 ya syukur itu ya. Baik dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Dan kemarin kita sudah bahas bentuk syukur atau perbuatan amalan yang mencakup 3 hal tadi terdapat di dalam sholat. Ya, karena sholat itu kita meyakini, artinya kita bersyukur dengan hati kita, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, berarti bersyukur dengan lisan, dan kita bergerak dengan anggota badan, berarti kita bersyukur dengan tawarih, dengan anggota badan kita. Maka dalam sholat, seorang yang rajin sholat berarti dia rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khas, adapun pujian kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, wa huwa an tatahaddath bi ni'amihi 'alaika wa tukhbir bi wusuliha ilaik. Itu hendaknya kita mengatakan kepada saudara kita atau memberitahu kepada orang lain atas nikmat yang datang kepada kita, ya. Dan kita bilang kepada yang lain bagaimana nikmat ini sampai kepada kita. Itu boleh. Makanya disebut namanya tahaddus bin nikmah. Ya, mengabarkan nikmat yang didapatnya. Boleh tahaddus bin nikmah, tapi nanti ada syaratnya. Seperti apa? Kita diperbolehkan tahaddus bin nikmah. Jadi tidak semua nikmat itu harus disembunyikan gitu. Ketika antum punya nikmat, boleh antum ceritakan kepada saudara antum, ya. Dan cara mendapatkan nikmat itu juga bisa antum kabarkan, itu boleh. Tapi nanti dilihat ada kriteria-kriterianya dan ada ketentuan-ketentuan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, maka dengan nikmat Tuhanmu engkau ceritakan, engkau kabarkan, dipublikasikan boleh. Wa tahdits al-ma'mur bihi huna fihi qaulan. Nah, tahdisun bin ni'mah, jadi mengabarkan nikmat yang diperintahkan di sini ada 2 pendapat, ya, ada 2 ucapan ulama di sini. Al-qaulul awal, ucapan yang pertama, maksud dari tahdits bin ni'mah atau at-tahaddus bin ni'mah ini maksudnya adalah antasta'milaha fi ta'atihi. Maksudnya hendaknya kita gunakan nikmat ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu bentuk tahaddus bin ni'mah. Kalau kita dikasih kesehatan, yang digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat, ya. Kalau kita diberikan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya gunakan nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat menyempurnakan rukun Islam kita, laksanakan ibadah haji, bayar zakat mal. Nah, ini berarti menggunakannya untuk ketaatan, bukan untuk foya-foya atau maksiat. Itu maksud dari pendapat yang pertama, maksud dari at-tahaddus bin ni'mah. Jadi kalau ada ungkapan atau ada teman kita yang mengatakan tahaddus bin ni'mah, ya, tahaddus bin ni'mah artinya digunakan dalam ketaatan. Itu qaul awal. Kemudian pendapat yang kedua, antazkurun ni'am allati an'amallahu biha 'alaika fata'addaduha fataqulu an'amallahu 'alayya bikadza wa kadza. Hendaknya yang kedua ini kita boleh menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, serta merincinya. Seperti ucapan kita, Allah telah memberikan nikmat kepadaku ini,
ini dan ini, itu boleh. Alhamdulillah saya diberi kesehatan, diberi rezeki, akhirnya saya bisa menunaikan ibadah umroh, ibadah haji, itu boleh. Ya, itu juga disebut at-tahadduts bin ni'mah. Walidzalika qala ba'dul mufassirin fi tafsir al-ayah ay ushkur ma dzakarahu minan ni'am 'alaika fi hadhihi surah min jabrika yatiman wa hidayatika ba'dal dhalal wa ighna'ika ba'dal ilah. Di dalam surat Ad-Duha tadi Allah juga menyebutkan dalam surat itu tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surat Ad-Duha disebutkan tentang penyebutan nikmat. Wajadaka dhalan fahada, wajadaka 'ailan fa'aghna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, sebelum ayat terakhir itu disebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau yatim, ditinggal sendirian, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, siapa yang mengurus beliau? Nah, Allah sebutkan nikmat-nikmat itu. Allah berikan hidayah, Allah kayakan setelah kemiskinan. Nah, itu semua Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha. Artinya menyebutkan nikmat ya dan merincinya itu juga diperbolehkan. Qala Abu Raja Al-Ataridi kharaja alaina Imran bin Husain wa alaihi Matraf bin Hizyin lam narahu alaihi qabla dhalika wala ba'dah, yakni annahu libasun nafis. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man an'ama Allahu azza wa jalla alaihi ni'matan fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yura atharuhu ni'matihi ala 'abdihi. Dia ada sahabat yang pada saat itu dia keluar rumah ya. Dan dia berpakaian dengan menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang mewah. Faqala, maka ada sahabat yang lain yang mengingatkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah pernah berkata, "Man an'amallah, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah azza wa jalla, fa innallaha azza wa jalla yuhibbu an yura atharuhu." Allah itu sangat senang ingin melihat bekas nikmat itu pada diri kita. Tampakkan. Jika kita mampu ya ditampakkan dengan pakaian yang layaknya, jangan pura-pura miskin, atau compang-camping, pakaian yang tambalan supaya kita kelihatan zuhud, tidak cinta dunia, kita tidak suka dengan dunia. Tidak seperti itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, fa innallaha azza wa jalla yuhibbu an yura atharuhu ni'matihi ala 'abdihi. Allah itu senang ingin melihat bekas nikmat tersebut pada seorang hambanya. Tampakkan itu. Dan nikmat ditampakkan kebahagiaannya kepada saudaranya. Jangan dapat bonus atau jualannya laku dan dapat untung besar, depan saudaranya lemas, mukanya murung, seolah-olah dia perlu bantuan. Tapi tunjukkan nikmat itu, alhamdulillah, saya dapat untung dari hasil jualan. Tunjukkan kebahagiaan itu pada saudara kita. Jadi Allah ingin melihat bekas nikmat itu ada dalam diri kita, terlihat kepada saudara-saudara kita. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di atas minbar, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, tak mungkin dia bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Dikasih sedikit aja enggak bersyukur, apalagi dikasih banyak. Ini makanya wa qalilun min ibadiyas syakur.
Nah, sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Karena dalam hadis juga disebutkan laukana wadiyani min dahab, seandainya dua lembah itu terisi dengan emas ya, maka orang akan menginginkan satu lembah lagi yang seperti itu pula. Sifat ya jarang sekali bersyukur. Maka man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, ya tak mungkin dia bisa bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi ya perlu juga kita berterima kasih kepada manusia supaya kita juga mengetahui siapa yang memberikan nikmat asalnya dari siapa. Asalnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang tersebut. Ada hadits bi nikmatillah syukrun wa tarkuha kufrun. Jadi tahadus bi nikmat itu merupakan bentuk syukur kita sebenarnya kepada Allah itu. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya merupakan kufrun nikmah, mengingkari nikmah. Wal jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu persatuan itu rahmat dan perpecahan itu azab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi mahilatin wala taraf. Innallaha yuhibbu an tara ni'matuhu ala 'abdihi. Makanlah dan minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah, tapi jangan sampai berlebihan dan sombong. Innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah mencintai pada hamba-hambanya yang menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa qala Hasan aksiru dzikra hadhihi ni'mah fa inna dzikraha syukrun. Kemudian Hasan juga mengatakan perbanyaklah menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Karena dengan menyebutnya itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dikhawatirkan kalau dia tidak menyebut nikmat itu, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan nikmat. Seolah Allah itu nggak pernah ngasih nikmat kepada kita. Padahal kita kondisi sehat, kita bisa menghirup udara dengan bebas, kita dikasih umur panjang. Ini dikiranya bukan nikmatnya. Maka sering menyebut nikmat itu merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkannya bentuk kekufuran. Nah, sekarang kalau tadi kita diperbolehkan untuk menyebutkan nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada ketentuan-ketentuan ya. Disinilah ketentuannya yang qasimul khalqu fi tahditsihim bin ni'mah ila thalathati asnaf. Tentunya manusia itu dalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan. Golongan yang pertama syakirun lin ni'mah. Mereka adalah orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Kemudian golongan yang kedua jahidun ta'timun laha. Orang yang ingkar terhadap nikmat itu. Kemudian yang ketiga wa mazharun annahu min ahliha wa huwa laysa min ahliha. Kemudian yang ketiga ini dia menunjukkan seolah-olah dia yang mendapatkan nikmat dari Allah padahal sebenarnya tidak. Berpura-pura padahal dia itu mengada-ngada. Fayadunnu ba'dul juhal minan nas anna min at-tahdits bi ni'matillah ay yashtari fakhirah thiyab. Jadi bukan juga apa yang disangka oleh sebagian orang ya, bahwasanya namanya mengkabarkan nikmat atau tahditsun nikmat itu harus dengan berpakaian yang bagus, berpakaian yang mahal, tidak ya.
bukan hanya sekedar itu, atau mengendarai kendaraan yang mewah, tidak. Wadzalika kulluhu minal khata' bimakanin fa inna tahdits bi ni'matillah innama yakunu bima yarzuqullah bihi fa in ataka khairan katsiran labista washtaraita ma yadullu ala sa'atillahi 'alaik. Jadi tidak seperti itu, tidak harus kita itu selalu memakai pakaian bagus, kemudian berkendara yang mewah, tidak, atau makanan-makanan yang mahal, tidak. Tetapi ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita boleh menggunakan rezeki itu ya untuk membeli sesuatu yang layak buat kita, pakaian yang layak, makanan yang cukup. Nah, ini maksud dari tahdits bin nikmah. Kan harus memakai pakaian yang mewah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasabbi' bima lam yu'ta kalabisin thawba zurin. Orang yang berpura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu, ya. Ini golongan yang ketiga tadi. Dia seolah-olah tidak mendapatkan, dia sebenarnya tidak mendapatkan nikmat, tapi berpenampilan seperti orang yang mendapatkan nikmat. Wa ana bil ahwas an abihi qala ataita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qashiful hay'ah fa qala hal laka mal qultu na'am qala min ayyil mal qultu min kullil mal min al ibil wal raqiq wal khayl wal ghanam fa qala idza ataka Allah malan falyura 'alaika. Dari Abil Ahwas, dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abil Ahwas ini dan dia berpakaian yang tidak pantasnya, pakaian yang jelek. Faqala, maka Rasulullah berkata, halaka mal, apakah kamu punya harta? Qultu na'am, dia menjawab ya. Qala min ayyil mal, dari mana hartanya? Qultu min kullil mal, ya, dari berbagai macam usaha yang dia punya, atau dari banyaknya harta yang dia miliki, ya. Dari ibil, dari ontanya, dari kudanya, dari ghanam, dari kambingnya. Maka Rasulullah, faqala idza ataka Allah malan falyura 'alaika. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberimu harta, maka tunjukkan nikmat tersebut. Jangan malah berpenampilan yang tidak pantas tadi, ya. Fabayana ana tahdits bi ni'matillah innama yakunu idza ataqallahu malan. Artinya bahwasanya tahdits bin nikmah itu ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita nikmat berupa rizki, berupa harta ataupun nikmat-nikmat lainnya, maka tunjukkan bekasnya kepada kita, pada diri kita. Kemudian mata taktumun nikmah. Nah, kalau tadi kita diperbolehkan untuk promosikan atau mengkabarkan nikmat yang kita dapat, sekarang kapan nikmat itu harus disembunyikan? Kapan sih kita tidak boleh bercerita? Kapan harus kita pendam sendiri, nggak boleh bicarakan kepada orang lain? At-tahadduts bin ni'mah ma'murun bihi yang bagi ayakuna dzalika 'inda sholihin. Jadi tahadduts bin ni'mah itu sangat diperintahkan, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Tahadduts bin ni'mah diperintahkan kepada orang-orang soleh. Walakin idza kana 'inda hasidiha fa inna qatma dzikriha laisa min kufriha. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang hasad, orang yang dengki, ya, maka menyembunyikan atau tidak menyebut nikmat yang kita dapatkan kepada kita terhadap orang tersebut, itu bukan kufur terhadap nikmat. Jadi memang harus pandai-pandai juga memilih. Kalau ternyata orangnya ini soleh nih, insya Allah kalau diceritakan dia tidak
hasad, dia tidak iri, atau dia tidak mendoakan yang macam-macam, fadol antum ceritakan gitu. Alhamdulillah saya begini dapat iman ini. Tapi ketika kelihatannya orang ini kalau diceritakan dia akan iri, dia punya sifat dengki, maka ya hendaknya kita sembunyikan nikmat tersebut ya. Dan itu bukan suatu kufur terhadap nikmat Allah, bukan. Perbuatan itu bukan kufur terhadap nikmat. Bahwa lam yaktum dzikra ni'mah syuhan bidzalika wa taqsiran fi haqqillah, lakinna lidar'i mafsadah wa hiya asadu sahibul ain wa qaidihi wa dararihi wa daf'i dharar min al-maqasid asy-syari'ah. Jadi dengan menyembunyikan, tidak menyebutkan nikmat-nikmat tersebut kepada orang itu, dia sebenarnya tidak menyembunyikan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya. Dan dia tidak ada kurang terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi karena untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar tadi, karena ada hasad ya. Oleh karena itu ya hendaknya disembunyikan. Jadi tahu ya kapan kita harus mengutarakan nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala dan kapan menyembunyikannya. Kita boleh bercerita kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, antum ceritakan, fadol. Tapi ketika pada orang-orang yang punya sifat iri, dengki, maka sembunyikan nikmat itu. Karena khawatir dia tadi punya keinginan yang macam-macam. Akhirnya bisa membahayakan kita dan berharap hilangnya nikmat yang ada dalam diri kita. Kemudian selanjutnya kaifiatus syukri. Bagaimana kita itu supaya bisa syukur? Bagaimana caranya supaya terus bersyukur? Ini pertanyaan Bapak yang kemarin ya. Gimana sih kan kita kan disebutkan dalam Al-Qur'an wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur itu. Bagaimana kita supaya bisa istiqomah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah caranya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Inna syukral 'abdi li ni'amillah la yatimmu illa bi tahqiq khamsa umur. Sungguhnya seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah harus memiliki 5 perkara ini. Yang pertama al-khudu' lahu, yaitu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudu'u syakir lil mashkur, yaqul al-Baydawi al-umdah fi syukri ni'mah isti'maluha fi ma khuliqta li ajlihi wal iz'an lima nihiha. Yang pertama ini, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkannya ya kita jalankan. Berarti kita bersyukur kepada Allah. Yaqulul Baydawi al-umdah fi syukrin ni'mah. Inti dari syukur terhadap nikmat itu isti'maluha fima khuliqta li ajlihi. Hendaknya kita menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Atas tujuannya apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan penciptaan kita, wal id'an lima ni'ya, dan tunduk kepada orang dari zat yang memberikannya. Kemudian yang kedua, hubbuhu subhanahu. Setelah tunduk dan patuh kepada Allah, maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-i'tiraf bi ni'matihi wal iqrar bihi, mengakui nikmat-nikmat Allah dan menyatakan bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-sana alaihi, tadi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kelima, alla yasta'milaha fi ma yukrah. Janganlah kita menggunakan nikmat itu pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini bagaimana cara bersyukur itu? Ya harus tunduk, kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan menggunakan nikmat itu pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka ketika lima ini ada dalam diri kita, berarti kita sudah bersyukur. Kita dikasih nikmat, tapi kita enggak tunduk pada Allah. Nah, olah-olah ayat Qur'an itu, innama utituhu ala ilmin indi. Kasih kayaan, tapi dia mengatakan, ini saya dapatin semua ini ya karena kepintaran saya, karena usaha saya. Berarti dia tidak tunduk. Abu Subhana, mencintai Allah. Kalau ada orang dikasih nikmat, tapi tidak tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersyukur. Antum saja kalau antum ngasih sesuatu pada orang, kemudian orang tersebut tidak terima kasih pada kita, atau dia berperilaku tidak baik dengan kita pun marah kan, kita pun tidak suka dengan orang tersebut, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimah hal ini cara bersyukur kepada Allah. درجات الشكر لله هناك مسألة مهمة وهي أن النعمة إذا كانت تتفاضل فيما بينها فهل يتفاضل شكر. Nah, derajat syukur itu di sisi Allah Subhanahu wa taala apakah memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain? Tentunya syukur juga memiliki derajat ya. Jadi orang yang bersyukur juga dia nanti juga derajatnya beda-beda. Karena memang syukur itu ada tingkatan-tingkatan. Inna syukra la budda an yakuna aydan mutafadilan min kibalil abdi. Fa kullama qawiyat ni'mah wajaba an yuqawwi syukraha lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya besar, maka syukur kita kepada Allah pun harus besar. Jadi syukurnya kepada Allah aja bertingkat-tingkat, maka orang yang memiliki rasa syukur kepada Allah juga memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jangan pernah kita berpikir ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini berarti kita membalas jasa atau membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir seperti itu. Seolah-olah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, berarti Allah itu butuh. Tidak ya. Kita mau kitanya syukur, mau tidak, Allah nggak ada pengaruhnya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Asyukru lillah laisa min babi muqabalatin ni'mah. Jadi syukur kepada Allah itu bukan karena ketika Allah ngasih nikmat, kita balas dengan syukur. Tidak seperti itu. Dan Allah juga tidak mengharapkan imbalan syukur itu dari kita. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yanulu syai'un min ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan apapun dari hambanya. Seperti ketika seorang yang berkurban ya, jangan pernah kita mengira bahwasanya apa yang kita persembahkan itu buat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah enggak dapat dagingnya dan darahnya pun enggak dapat itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi takwalah yang Allah dapatkan dari kalian.
Bahasan tak? Bahasan. Baik, ini nih yang perkara-perkara tadi yang bisa memantapkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah an-nadru ila man huwa dunak. Ya, hendaknya senantiasa kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Supaya kita senantiasa bersyukur itu, yang lihatnya jangan orang yang di atas terus, ya, apalagi urusan dunia ya. Lihat jabatan, jangan lihatnya yang di atasnya. Jika kita lihat harta, kekayaan, jangan lihat orang yang di atas. Kalau kita selalu melihatnya di atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Nikmat yang kita miliki akan selalu merasa kurang. Kok cuma segini, kok cuma segini. Coba antum lihat di bawah antum itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena sungguhnya dengan melihat orang yang di bawah kita itu akan lebih baik buat kita ya, untuk tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kalau urusan dunia lihat yang di bawah. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau lihatnya di atas terus, tadi akan selalu kekurangan. Antum punya motor Beat, lihatnya yang punya NMAX, antum akan selalu iri gitu. Oh, bagus ya. Tapi coba lihat antum punya motor Beat, lihat motor ya orang yang punya motor legenda atau di bawahnya. Kita akan bersyukur alhamdulillah. Begitu urusan dunia, harus lihat yang di bawahnya. Kita punya rumah, ya, meskipun sederhana, kita lihat yang di bawah. Ternyata ada orang yang tidak memiliki rumah. Akhirnya kita bisa senantiasa bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadzakkur ni'amillahi ta'ala. Hendaknya senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan selalu memantapkan syukur kita ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah ketika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna ni'amillah 'alal 'abdi la tu'addu wa la tuqsa. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dirinci. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuqsuha. Makanya tadi suruh nginget-nginget tuh. Supaya kita itu, oh iya, antum punya anggota badan komplit. Jadi diingat-ingat, alhamdulillah saya punya tangan, alhamdulillah mata saya bisa melihat. Ini kan mengingat nikmat. Nanti mengingat nikmat Allah agar kita bersyukur. Nah, ketika melihat orang, oh ada yang nggak punya tangan, alhamdulillah saya masih punya tangan. Ada yang nggak bisa berjalan, pakai kursi roda, saya masih bisa berjalan. Dengan mengingat nikmat ini, insyaallah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pernah ingat nikmat-nikmat Allah, ya tadi akan kufur jadinya. Kita akan kufur terhadap nikmat Allah. Maka sering-seringlah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu nikmatnya, baik yang dirasakan oleh badan kita atau di keliling kita dari fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan, insyaallah ini akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilmul abdi annahu mas'ulun 'anil ni'am. Nah, seorang hamba mengetahui cara yang ketiga supaya kita bersyukur itu, hendaknya dia menyadari bahwasanya nikmat yang dia dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini juga bisa terus mengingatkan kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah. Nah,
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti pada hari kiamat nikmat-nikmat kita akan ditanya. Ya, buat apa usianya panjang, dihabiskan buat apa? Hartanya banyak, dihabiskan buat apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, kalau kita sering mengingat hal-hal yang begini ya, kita meyakini bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita pun akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Baik, kami lanjutkan kembali.
bahwa perkara yang dapat menjadikan seseorang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sarana untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan berdoa. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan dengan doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi caranya setelah tiga hal yang di atas tadi ya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur ya. Terus diulang-ulang doa ini agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang kelima, ma'rifatu annallaha yuhibbus syukra. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cinta syukur. Berarti Allah juga cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Qala Qatadah inna rabbakum mun'im yuhibbus syukra. Sungguhnya Tuhanmu lah atau Tuhan kalian itu adalah orang yang atau zat yang memberikan nikmat, maka hendaknya kalian bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, kita akan ditambahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Jadi 5 hal ini yang insya Allah bisa menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa melihat pada orang yang di bawah kita, mengingat nikmat-nikmat Allah dan mengetahui bahwasanya nikmat itu akan ditanya oleh Allah, kemudian berdoa dan hendaknya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang syukur. Kalau 5 ini senantiasa kita ingat, insyaallah kita pun senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Ya, Fadhol Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya yang kita syukur itu umumnya masalah materi. Sebenarnya dari tadi banyak sekali tempat Allah itu bisa dihitung, termasuk kamar dua, tapi rata-rata itu materi. Bahkan gaji dan terima itu sehingga Allah sampai tadi disebutkan bahwa ada beberapa ayat oleh atas guru sekali dari Allah yang bersyukur. Bahkan di surat Ar-Rahman Muhammad 31 ayat kalau ulang bagi ahli ada itu kemudian tadi ada tambahan. Kalau ada tambahan itu dari syukur. Tapi bagaimana caranya seperti Abu Kilabah berkurang tangan punya, posisi sakit, hati punya, tapi dia masih bersyukur insyaallah. Abu Kilabah sampai segitunya keimanan orang-orang dulu itu apa yang menjadi motivasi supaya mereka seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang syukur ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin imannya dia kuat,
pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi disebutkan bahwasanya ada sahabat yang sudah kehilangan tangan, kaki, tapi dia tetap bisa bersyukur? Ya, dia bersyukur karena dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup, untuk bisa bernafas. Akhirnya dia masih bisa menambah amal-amal. Karena dia mungkin melihat pada orang-orang yang sudah diambil nyawanya oleh Allah, sudah terputus amalnya. Nah, ketika kita melihat kepada orang yang di bawah kita, dalam kondisi apapun, kita pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya masih bisa duduk, artinya masih bisa bersyukur dibandingkan orang yang terbaring di atas ranjang. Nah, oleh karena itu, cara tadi yang pertama tadi, hendaknya kita ingat, selalulah melihat orang-orang yang di bawah kita, apapun kondisinya, sehingga kita bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita melihat pada orang yang sempurna tadi, Pak, melihat orang yang sempurna bisa berjalan enak, menggunakan tangannya enak, kita akan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya agar kita senantiasa bersyukur. Lihat, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah pada orang yang di bawah kita. Dalam segala hal, kecuali dalam ilmu ya. Kalau ilmu, saya pengen lihat yang di bawah saya aja lah. Dia sama saya lebih pintar sama dia. Oh, saya ngajinya sudah lebih bagus daripada dia. Wah, ini nanti yang bikin kita tidak nambah-nambah kalau itu. So, kalau kebaikan, kita harus lihat pada orang yang di atas kita. Supaya kita juga termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Fastabiqul khairat. Kalau dalam kebaikan, kita berlomba-lomba. Tapi dalam urusan dunia tadi, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ada yang lain mungkin? Ya, Mas. Dia pengen seperti orang-orang puasa, tapi kondisi fisiknya ini belum bisa puasa. Bagaimana suku? Karena kan kalau kita bicara puasa itu kan memaksakan Ya, memang ketika kita diberi kesehatan ya, kalau kuat ya berpuasa itu. Tapi kalau tidak kuat, jangan memaksakan diri. Wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian sendiri. Tentunya dalam berpuasa ini juga melihat pada kemampuan kita masing-masing. Baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Puasa wajib saja Ramadan itu wajib. Nggak ada negosiasi lagi. Kalau sudah wajib, wajib. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian itu bisa gugur kewajiban itu. Kalau orang itu tidak kuat. Orang yang sudah tua, sudah nggak bisa untuk berpuasa, dia akan gugur. Orang yang menyusui, ibu-ibu menyusui akan gugur yang ini. Jadi memang ya kembali kepada kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak membebani ya, orang kecuali dengan kemampuannya. Maka yang demikian itu Mas, ya kembali kepada diri orang tersebut, ya kembali pada kekuatannya. Jadi dia dirasa kuat untuk menjalankan ibadah puasa, dijalankan. Dan semua ibadah yang lain semua
Islam itu maha rahmat ya, tidak membebani hambanya. Kalau tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Tapi kalau mampu ya harus usahakan gitu. Jadi kalau tidak bisa, insya Allah kewajiban itu akan menjadi gugur ya. Apapun kewajibannya. Sholat yang tadinya wajib harus berdiri, kalau nggak mampu berdiri, gugur berdirinya. Bisa duduknya nggak mampu juga bisa berbaring. Jadi semua kewajiban bisa gugur kalau orang itu tidak mampu. Allah Ta'ala. Masih ada yang lain? Cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kurangan dan kekhilafan. Dan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat buat kehidupan kita dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.